Sumut itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Karena pimpinan Bang Sumut yang memberikan surat ke beliau ini bahwa dia akan membayar, dia akan mengambil ampunan ketika dibayar, berkata kepadanya, pindahkan saya menjadi kepala cabang Aik Nabar. Saat itu juga saya akan kasih. Tapi semua karena pimpinan menyuruh saya untuk tidak memberikan ampunan itu. Seharusnya harus diberikan, kata kepala Bang Sumut yang dulu yang memberikan jaminan surat itu ke ibu ini. Surat jaminan itu. Sekarang dia sudah ditarik dari sana, tidak ada lagi jabatannya. Tidak berhak dia dong memberikan. Tapi kasih aja aku seminggu kepala cabang di sana, saya akan berikan itu. Saya akan menanggung segala risiko, kata dia. Karena ibu itu yang membayar pinjaman itu, kan? Ibu ini yang membayar pinjaman suaminya dan selingkuhannya atas uang yang dipinjam, yang dipoya-poyakan mereka. Terus setelah dipoya-poyakan uang ini 1 miliar ini dengan mengagungkan harta ibu ini, gak mau bayar selingkuhannya. Kebetulan suami sudah meninggal, datang Bang Sumut ke ibu ini, barangnya sudah diagungkan, uangnya jadi 1 miliar oleh suaminya dengan yang katanya itu istrinya, katanya padahal ini istrinya kan, istri yang bagaimana itu? Bagaimana itu? Katanya ini, kok saya lagi ngomong, kok saya yang bayar, orang itu yang poya-poyakan, kan itu loh. Ya gimana? Tapi karena yang diagungkan adalah barang ibu ini, yalah, walaupun nggak sama saya uang itu, mereka yang poya-poyakan suamiku, mantan suamiku yang selingkuhannya, biarlah aku membayar. Tapi nanti agunan sertifikat itu kasih ke saya. Datang Bang Sumut, oke, buat surat pernyataan. Karena katanya selingkuhannya tidak mau bayar. Ya nggak mau bayar dong, orang bukan barangnya. Tuan datang ke OJK membawa klaimnya. Ya, terima kasih rekan-rekan media atau rekan-rekan pers yang telah membantu untuk memberitakan persoalan yang dihadapi ibu Yana Situmorang. Kami datang ke sini untuk membuat pengaduan secara resmi atas kelakuan dan tindakan daripada pejabat-pejabat Bang Sumut yang kami telah sebutkan di sini, yaitu antara lain Bapak Babai Farid Wasdi, ya, Direktur Utama, Erwin Jaini, Sekretaris Bang Sumut, Muhammad Emil Najer, sekarang dia pegawai Bang Sumut, dulu pimpinan Bang Sumut cabang pembantu Aik Nabara, Faisal Lubis, kepala divisi hukumnya, dan juga Arya A. Argus, pimpinan Bang Sumut cabang pembantu Aik Nabara, di mana ibu ini telah melunasi, membayar semua tunggakan daripada hutang suaminya, almarhum mantan suaminya, ya, Thomas Panggabean. Tetapi agunan yang diagunkan oleh almarhum Thomas Panggabean untuk mengambil hutang ke Bang Sumut tidak diberikan kepada ibu ini sebagai ahli waris yang sah, dan juga orang yang telah membayar seluruh hutang-hutang suaminya bersama seorang selingkuhannya, ya, selingkuhannya katanya, itulah, ya. Kami telah beberapa kali menyurati Bang Sumut, bahkan bertemu, bahkan memohon supaya agunan itu dikembalikan kepada pemilik sesungguhnya, karena hutang-hutang almarhum mantan suaminya sudah dibayarkan, tetapi Bang Sumut tidak memberikan itu, sehingga kami datang ke sini untuk melaporkan tindakan-tindakan Bang Sumut yang telah menzolimi ibu ini. Yang kedua, ibu ini merasa telah ditipu oleh Bang Sumut, di mana ketika tunggakan dan juga angsuran suaminya tidak terbayarkan oleh mantan suaminya, Bang Sumut datang ke ibu ini memberitahukan bahwa tunggakan pinjaman suaminya sudah banyak dan angsuran tidak terbayar. Ternyata ibu ini bertanya, itu kan uang bukan saya yang nikmati gitu loh, kan yang menikmati kan mantan suami saya bersama selingkuhannya, kok Bang Sumut datang ke saya, kan begitu.
Ya, kalau memang Bang Sumut atau istilahnya kalau memang istilahnya selingkuhannya tidak mau bayar, ya sih nggak mau tahu kan. Tetapi Bang Sumut mengatakan bahwa yang diagunkan itu adalah milik daripada ibu ini tanpa sepengetahuannya. Akhirnya ibu ini merasa sayang ketika agunan itu yang menjadi miliknya tidak kembali kepadanya. Dan Bang Sumut berkata, bila ibu membayar istilahnya tunggakan atau agunan atau angsuran daripada suamimu sampai lunas, maka ibu akan mengambil agunan itu. Kan itu. Ternyata setelah dibayar ibu ini, Bang Sumut tidak memberikan begitu. Bahkan memberikan pernyataan-pernyataan bohong, menyebarkan berita bohong melalui sekretaris Bang Sumut yang mengatakan bahwa agunan aman di bank. Ngapain agunan orang di bank sudah dibayar? Kan lucu. Ya, agunan itu ngapain di bank? Kan sudah dibayar lunas oleh ibu ini. Segala hutang-hutang daripada almarhum suaminya. Yang kedua, dia berkata adanya permasalahan keluarga. Kok sok kali dia tahu ada permasalahan keluarga? Aku mau tanya, ada permasalahan keluarga bukan? Tidak ada permasalahan keluarga daripada ibu Yana Situmorang sebagai ahli waris yang sah dari Thomas Panggabean sesuai dengan surat keterangan ahli waris yang telah kami berikan kepada Bang Sumut. Jadi Bang Sumut itu asal ngomong, hanya menutupi kebobrokannya, kesalahannya gitu loh. Ya. Dan tidak pernah ada masalah. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada pernah masalah di antara keluarga ibu ini berhubungan dengan pelunasan hutang atau pengambilan agunan daripada Thomas yang bernama Thomas Panggabean. Pertanyaan lagi Bang, masalah tanda tangan gimana Bang? Itu tadi. Bang Sumut telah melakukan pemalsuan tanda tangan. Ya, dugaan pemalsuan tanda tangan. Itu, saya bilang dugaan pemalsuan tanda tangan. Di mana? Ketika Bang Sumut mendebet uang daripada tabungan ibu ini, belum pernah ibu ini memberikan persetujuan kuasa mendebet dari rekeningnya, tapi itu langsung dilakukan oleh Bang Sumut. Berarti itu adalah pencurian. Kenapa ibu ini tidak begitu protes kemarin? Karena dia yakin bahwa agunannya akan diberikan kepadanya. Ternyata ketika dicuri uang dari rekening ibu ini sampai lunas hutang daripada almarhum Thomas Panggabean, agunannya juga tidak diberikan. Ya. Yang ketiga, ada surat itu, surat permintaan pendebetan, surat kuasa pendebetan yang ditandatangani seolah-olah ditandatangani ibu ini tahun 2019. Ternyata itu kami sudah cross check semua bahwa itu bukan tanda tangan ibu ini. Ya, terjadi pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh pihak Bang Sumut. Jadi selanjutnya untuk langkah hukum ke depannya terkait dugaan pemalsuan tanda tangan itu bagaimana Bang ya? Itu nanti akan kita tempuh jalur hukum. Ya, kita akan melaporkan ke Polda. Walaupun sudah kita laporkan pertama yaitu penipuan penggelapan. Saat itu kan saya minta ke Polda penipuan penggelapan. Ternyata tadi buatnya hanya penggelapan. Kenapa saya katakan penipuan? Karena ibu ini diiming-imingi dengan surat, dengan pernyataan bahwa bila ibu ini membayar seluruh tunggakan dan angsuran daripada almarhum mantan suaminya, ibu ini akan berhak mendapatkan atau mengambil agunan. Ternyata tidak bisa diambil. Dengan kata lain, dengan kata mereka bahwasannya salah prosedur. Enak aja, salah prosedur. Duit ibu ini sampai 2 miliar membayar hutang mantan suaminya dan juga selingkuhannya, dan uang itu juga tidak pernah dinikmati ibu dan anak-anaknya. Logika dulu kita, harta kita diagunkan oleh orang lain, meminjam sesuatu, meminjam uang. Ternyata uang itu istilahnya untuk poya-poya orang lain. Saya yang bayar lagi, kan lucu. Udah baik kali lah ibu ini. Ya, barangnya diagunkan, uangnya diambil oleh mantan suaminya dan selingkuhannya, tapi ibu ini juga yang bayar sampai lunas. Kok nggak bisa diambil agunan itu? Kan sudah luar biasa itu.
Bang Sumut ini. Lalu apa tanggapan OJK tadi setelah Bapak datang kemari tentang masalah ini? Ya, terima kasih. Kami diterima oleh OJK dengan baik setelah kita jelaskan semua persoalan dan permasalahan seperti yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pers. Mereka istilahnya memberikan perhatian khusus dengan penyelesaian perkara ini. Mereka berjanji akan segera istilahnya melakukan pemeriksaan ataupun investigasi Berapa hari Pak Pontian? terhadap daripada laporan kami. Katanya tadi 10 hari. 10 hari kata mereka. Ya. Dan kita juga berharap supaya OJK ini berani mengambil tindakan yang tegas terhadap pimpinan-pimpinan Bank Sumut. Ini saya anggap ini sudah mafia ini, kalau menurut saya kan, mafia perbankan. Tindakan tegas, jangan takut. Kalau salah, ya disalahkan. Kalau benar dibenarkan. Yang salah ya diganti, dipecat aja. Dan setelah ini nanti kita juga akan membuat pengaduan ke Ombudsman RI. Baru kita akan buat juga pengaduan ke Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kita minta supaya dibuat oleh DPRD itu rapat dengar pendapat ya. RDP. Iya. Kita akan jelaskan semua kebobrokan mereka, kelakuan mereka yang telah menjolimi ibu ini. Ya, dan saya minta juga nanti wartawan diundang di sana supaya jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Baru yang ketiga, nanti kami akan membuat pengaduan ke Gubernur ya Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pemegang pengendali saham terbanyak ya di dalam Bank Sumut, supaya semua oknum-oknum atau pejabat-pejabat Bank Sumut ini yang nakal ini diganti ya, diadakan rapat umum pemegang saham mengganti semua orang-orang yang tidak berkualitas ini. Menurut saya masih banyak orang-orang pintar di Sumatera Utara ini yang bisa memegang jabatan Bank Sumut supaya jangan terjadi penjoliman kepada debitur ataupun kepada nasabah-nasabah yang baik ya. Dan saya rasa ini hanya satu contoh yang terungkap ke permukaan. Bisa-bisa aja sudah banyak itu kelakuan Bank Sumut yang telah menjolimi daripada nasabah-nasabah yang lainnya. Dan saya mohon dukungan masyarakat dan semua juga dukungan daripada insan pers dan penegak hukum lain. Tolong tegakkan hukum itu seadil-adilnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak.